Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kelly Lerhana Riaza dengan NIM 20050594046 dari kelas PTI 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program atau codingan yang sudah saya buat eh, untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Sistem Temu Kembali Informasi dengan tema NLP. Jadi NLP yang saya gunakan yaitu Search Engine. Jadi Search Engine ini dapat diartikan dalam bahasa Indonesia adalah mesin pencari yang pada dasarnya merupakan program berbasis web yang diperuntukkan untuk mencari informasi di dalam World Wide Web. Pencarian informasi melalui search engine bisa didapatkan dengan menyesuaikan dengan kata kunci yang pengguna masukkan. Nah, fungsi dari search engine sendiri, yakni semua pengguna bisa melakukan akses melalui search engine untuk mendapatkan informasi apapun, mulai dari informasi tentang cuaca, media sosial, barang yang ingin dibeli, bahkan berbagai jenis barang dengan catatan telah dimuat di sistem www. Nah, pembahasannya eh, pada program yang sudah saya buat, saya menggunakan bahasa pemrograman yang sederhana dan mudah digunakan serta dipahami, yakni bahasa pemrograman Python dengan aplikasi yang saya gunakan atau website yang saya gunakan, yakni dengan menggunakan Google Colab atau bisa juga menggunakan Jupyter Notebook. Nah, output dari program ini nantinya kita bisa memunculkan kosakata yang ingin kita cari dan eh, bahasa-bahasa yang sudah kita butuhkan atau sudah kita inputkan ke dalam program. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke pembahasan programnya. Nah, ini adalah eh, merupakan codingan dari program yang saya buat. Jadi untuk membuat program ini, pertama-tama yang harus kita lakukan yakni kita bisa melakukan import NLTK atau import stopwords. Selanjutnya yakni kita menginstal Sastrawi. Jadi Sastrawi di sini merupakan library untuk memudahkan kita mencari kata dasar dari sebuah kata, yakni menggunakan Sastrawi Steamer. Dan juga jangan lupa untuk mengimport Steamer Factory. Nah, jika Sastrawi sudah berhasil terinstall, di sini akan ada tulisan yakni installing collect package Sastrawi, successfully installed Sastrawi. Nah, jika instalasi Sastrawi atau library kita sudah berhasil, selanjutnya di sini kita untuk memprogram dari output yang ingin kita tampilkan di sini menggunakan teks, yakni text lower, untuk mentranslate dan juga di sini melakukan pemanggilan pada library kita atau steamernya dan untuk melakukan print output. Ini bisa dilihat seperti contoh di sini. Nah, jangan lupa juga kita melakukan NLTK download atau untuk stopwords word ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, jika sudah selesai dan kita akan mencoba program ini, hasilnya adalah output yang akan tampil adalah sebagai berikut. Ini berdasarkan dari metode pencarian kata dasar dari sebuah kata menggunakan library stemming tadi. Kita mendapatkan web yang direkomendasikan yakni request.get yaitu https garis miring surabaya.tribunnews.com. Lalu outputnya berupa print text yang berisikan surya.co.id, yakni berita terkini Surabaya dan Jawa Timur tribunnews.com 30 November 2022. Dan di sini adalah berita-berita akan muncul list berita dari library atau kata-kata yang ingin kita cari dan sudah kita inputkan dalam program. Ya, itu saja penjelasan program search engine dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Sunamadayanti dengan NIM 20050974013 dari kelas PTI 2020. Di sini saya akan kebagian materi yaitu tentang speech recognition. Dan materi yang akan saya bawakan yaitu tentang penerapan NLP menggunakan speech recognition. Speech recognition itu ialah sebuah proses identifikasi suara berdasarkan kata yang diucapkan dengan melakukan konversi sebuah sinyal akustik yang ditangkap oleh audio device atau perangkat input suara. Uh, Speech recognition itu juga merupakan sistem yang digunakan untuk mengenali perintah kata dari manusia dan nantinya diterjemahkan menjadi suatu data yang dimengerti oleh komputer. Speech recognition merupakan salah satu jenis biometric recognition, yaitu proses komputer mengenali apa yang diucapkan seseorang melalui mikrofon. Kata-kata yang diucapkan nanti diubah bentuknya menjadi sinyal digital dengan cara mengubah gelombang suara menjadi sekumpulan angka yang kemudian disesuaikan dengan kode-kode tertentu untuk mengidentifikasi kata-kata tersebut. Lalu terdapat 4 langkah utama dalam speech eh, recognition. Yang pertama, penerimaan data input. Yang kedua, yaitu ekstraksi, yaitu penyimpanan data dan masukan sekaligus pembuatan database atau template. Yang ketiga, yaitu pembandingan atau pencocokan. Yang keempat, validasi identitas pengguna. Jenis speech recognition berdasarkan kemampuan dalam mengenal kata, terdapat 5 jenis pengenalan kata. Yang pertama, kata-kata yang terisolasi. Yang kedua, ada kata-kata yang berhubungan. Yang ketiga, kata-kata berkelanjutan. Yang keempat, kata-kata spontan. Yang kelima, ada verifikasi atau identifikasi suara. Lalu untuk kelebihan menggunakan speech recognition, yang pertama ialah cepat, dan yang kedua itu mudah digunakan. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama ada rawan terhadap gangguan, yang kedua itu jumlah kata yang dapat dikenal terbatas. Untuk itu, hasil dari ini, sebelum kita mengimplementasikan, maka ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu instalasi Anaconda. Nah, nantinya kita akan menggunakan Jupyter Notebook sebagai softwarenya dengan menggunakan bahasa pemrograman yaitu Python. Selanjutnya untuk implementasi speech recognition, yang pertama itu instalasi library yang akan digunakan. Di sini saya akan menggunakan library Playson, GTTS atau uh, Google Text to Speech. Selanjutnya ada speech recognition dan yang terakhir ada OS. Playson digunakan untuk memutar suara yang disebutkan oleh nama kunci dalam registry. Lalu GTTS digunakan untuk mendukung pengguna berbagai bahasa yang umum digunakan. Untuk speech recognition itu berfungsi untuk mengkonversi bahasa lisan ke dalam input data, sedangkan untuk terakhir yaitu OS digunakan menyediakan puluhan fungsi untuk berinteraksi dengan sistem komputer, sistem operasi. Yang kedua itu inputkan print untuk menampilkan teks pada aplikasi. Di sini saya akan menginputkan sebuah print, nantinya akan muncul teksnya. Lalu inputkan sintak if elif untuk menentukan suatu kondisi yang benar. Di sini if jika pilihan satu, maka def suara teks bentuknya. Lalu elif pilihan dua, selanjutnya yang keempat itu menggunakan sintak with mic. Digunakan untuk merekam suara yang akan diubah menjadi teks dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi with mic ini saya gunakan untuk mengubah teks menjadi bahasa atau sesuai bahasa yang akan kita gunakan. Jadi nanti formatnya itu ID. Dan nanti hasilnya dapat disimpan di dalam file. Oke, selanjutnya saya akan coba untuk mengimplementasi dari aplikasi speech recognition.
Nah, di sini saya akan melakukan run terlebih dahulu. Nah, sudah terlihat atau muncul yaitu selamat datang di program Voice Record Converter. Silakan pilih. Jadi saya akan memilih nomor yang pertama. Terus saya akan coba mengubah teks ini menjadi suara. Nah, selanjutnya saya akan run. Nah, di sini outputnya sudah keluar itu berbentuk voice itu tadi kita pilih menu yang pertama yaitu konversi teks ke suara. Jadi saya akan memilih coba run lagi. Nah, di sini saya akan memilih yang kedua yaitu konversi suara ke teks. Ya, saya sedang belajar sekarang. Nah, di sini sudah tertranskrip yaitu kalimat yang saya keluarkan ke dalam bentuk teks. Itu ya, saya sedang belajar sekarang. Nah, di sini terdapat alternatif. Yang pertama itu terlihat bahwa ya, saya sedang belajar sekarang. Untuk yang kedua, iya, saya sedang belajar sekarang. Nah, untuk finalnya itu suara yang dideteksi yaitu adalah kata yang terdeteksi yaitu adalah ya, saya sedang belajar sekarang. Baik, terima kasih penjelasan saya tentang speech recognition. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darujana Bagamerda dengan NIM 20050597404. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagian saya yaitu mengenai image retrieval. Nah, langsung saja di sini untuk image retrieval kali ini saya menggunakan dataset yang saya peroleh dari website Kaggle. Di sini saya menggunakan dataset dog and cats image, tetapi saya hanya menggunakan yang kucing saja atau cat saja. Nah, langkah selanjutnya setelah sudah terdownload datasetnya, saya ekstrak kemudian saya jadikan zip, lalu saya pindahkan ke Google Drive saya dengan nama catzip. Nah, langkah yang pertama untuk image retrieval yaitu mempersiapkan dataset dengan mengetikkan underscore _jdown strap 2 id, kemudian di sini mengcopy pastekan link dari zip yang sudah kita download atau dataset yang sudah kita download. Nah, di sini saya mengganti menjadi siapa saja yang memiliki link bisa melihat dataset ini. Kemudian salin link. Selanjutnya pastekan di sini. Tetapi tidak semua. Di sini harus menghilangkan bagian ini dan juga ini. Nah, di sini saya sudah memasukkannya. Setelah itu kita run dan otomatis akan masuk ke Google Collapse-nya. Langkah selanjutnya adalah mengekstrak dataset dengan mengetikkan tanda seru unzip / path dari ini catzip-nya. Kita copy path terus pastekan di sini. Setelah itu kita run atau kita enter dan gambarnya akan terekstrak seperti ini. Nah, selanjutnya
adalah mengimport library keras yang relevan yang akan kita gunakan nantinya. Di sini mengimport OS, import keras, import TensorFlow STF, kemudian from TensorFlow.keras.layer import dense, lalu from keras model untuk import model, from keras utils untuk image utils, dan seterusnya seperti ini. Selanjutnya kita run. Nah, selanjutnya yaitu memuat jaringan syaraf yang dilatih sebelumnya, yaitu VGG16 yang disediakan keras. Nah, proses ini bobot akan di-chat secara lokal yang nantinya untuk digunakan nantinya. Nah, dan apabila di run maka akan seperti ini. Selanjutnya model.summary ini adalah codingan untuk melihat ringkasan model dan bagaimana strukturnya. Apabila di run seperti ini. Nah, ringkasan tersebut memberi kita deskripsi lapis demi lapis pada jaringan. Di sini VGG16 adalah jaringan dengan 13 lapisan konvensional. Selanjutnya yaitu meneruskan gambar ke jaringan dengan mengimportkan terlebih dahulu NumPy SNP dan import matplotlib.pyplot_splt. Kemudian di sini untuk memasukkan gambarnya harus diproses terlebih dahulu menjadi vektor dengan ukuran yang benar. Untuk itu di sini menggunakan fungsi load image dengan ketentuan ukuran 224x224. Nah, selanjutnya di sini saya mencoba mengupload image. Di sini saya memuat gambar kucing dan apabila di run akan seperti ini. Nah, di sini akan muncul gambar kucing beserta vektornya yang sudah sesuai dengan ukuran yaitu 224x224. Nah, selanjutnya adalah prediksi kelas dari model ini menggunakan fungsi prediction sama dengan model.predictX dengan meneruskan X melalui model dan kemudian menggunakan decode_prediction bawaan untuk mencari nama kelas. Nah, apabila di run akan seperti ini. Selanjutnya di sini adalah ekstraksi. Nah, pada proses ini yang terjadi adalah menyalin modelnya tetapi menghapus lapisan terakhir atau lapisan klasifikasi. Jadi, lapisan terakhir dari jaringan baru yang disebut fed extractor ini adalah lapisan 496 neuron, keduanya terhubung sepenuhnya dengan FC2 atau dense. Nah, jika kita menjalankan fungsi summary lagi, kita akan melihat arsitektur fed extractor identik dengan model aslinya, kecuali lapisan terakhirnya yang sudah hilang. Nah, apabila di run akan seperti itu. Selanjutnya di sini kita dapat melihat ekstraktor fitur beraksi. Fungsi dari prediksi yaitu mengembalikan array dengan satu elemen per gambar. Setiap elemen berisi larik 4096 elemen yang merupakan aktivasi lapisan terakhir FC2 yang terhubung sepenuhnya di VGG16. Dan di sini pada gambar tadi kita bisa melihat plotnya. Harapannya adalah bahwa aktivasi VC2 ini membentuk representasi gambar yang sangat baik sehingga gambar serupa harus menghasilkan aktivasi serupa. Nah, dengan kata lain, aktivasi VC2 dari dua gambar yang memiliki konten serupa harus sangat dekat satu sama lain. Nah, kita dapat memanfaatkannya
Nah, kita dapat memanfaatkan ini untuk information retrieval. Nah, kemudian di sini menganalisis gambar. Pada sel ini adalah proses membuka folder gambar untuk dianalisis. Image path ini akan menyerapi folder yang ditentukan oleh image path. Secara rekursif mencari gambar ekstensi di dalam image extension. Nah, apabila di run, di sini akan menyimpan 1000 data yang sudah dianalisis. Selanjutnya di sini looping untuk membuka setiap gambar dan mengekstrak vektor fiturnya. Pada sel ini kita akan memulai looping, yaitu membuka gambar, mengekstrak fiturnya, dan menambahkannya ke daftar yang disebut fitur yang akan berisi aktivasi kita untuk setiap gambar. Nah, proses ini memerlukan beberapa waktu yang kurang lebih cukup lama, karena di sini saya hanya mengekstrak 1000 gambar, jadi mengekstrak fitur 1000 gambar. Nah, selanjutnya di sini untuk form scalar.decomposition import PCA ini adalah untuk mengurangi jumlah redundansi dalam fitur atau fitur duplikat atau berkolerasi tinggi. Di sini juga dapat mempercepat komputasi dan mengurangi jumlah memori yang digunakan. Nah, pada sel berikutnya, di sini akan memberikan contoh objek PCA yang kemudian akan sesuai dengan data dan memilih mempertahankan 300 komponen utama teratas. Nah, matriks PCA future berisi representasi ringkas dari gambar kita. Satu baris 300 elemen untuk setiap gambar dengan deteksi fitur tingkat tinggi. Kita berharap bahwa dua gambar serupa yang memiliki konten serupa di dalamnya harus memiliki susunan serupa di PCA feeder. Nah, di sini adalah memilih gambar acak untuk query dengan mengimportkan random, kemudian image.idx. Di sini untuk memilih gambar secara acak. Selanjutnya image util slot image ini adalah untuk menampilkan gambarnya seperti gambar di bawah ini apabila di run. Nah, selanjutnya pada from spicy.spital import distance ini adalah menghitung pengukuran ketidaksamaan atau jarak dari vektor fitur PCA gambar tersebut ke setiap vektor fitur gambar lainnya. Metrik perbedaan yang digunakan kali ini adalah jarak kosinus. Nah, pada codingan ini similar underscore idx ini berisi kesamaan gambar satu sama lain, dan di sini dapat mengurutkan daftar dan menemukan indeks dari gambar yang paling mirip. Nah, di sini juga bisa menentukan item yang paling mirip dan mengembalikan indeks 5 gambar yang paling mirip. Nah, pada codingan di bawah ini adalah untuk memuat semua hasil kemiripan sebagai thumbnail dengan tinggi 100. Nah, idx underscore closest ini adalah untuk menggabungkannya menjadi satu gambar dan merubah ukuran masing-masing sehingga memiliki tinggi 100 pixel. Selanjutnya concat image ini, codingan ini untuk menggabungkan gambar menjadi satu gambar. Lalu plt.figure fix size ini untuk menampilkan gambar. Nah, apabila di run maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya untuk dua fungsi ini adalah untuk mengoptimalisasikan proses ini dengan mendefinisikan fungsi getCloseImage
yang akan menghitung jarak kosinus antar fitur PCA dari gambar query image.idxth dalam kumpulan data dan fitur PCA dari setiap gambar dari kumpulan data. Di sini juga mendefinisikan fungsi pembantu get concatenated image yang hanya akan mengambil gambar yang dihasilkan dan menggabungkannya menjadi satu gambar agar mudah ditampilkan. Nah, jadi sekarang kita bisa melakukan pencarian. Di sini untuk gambar random, untuk memilih query pada gambar yang acak. Nah, di sini kita bisa melakukan query untuk memilih gambar yang acak. Selanjutnya, codingan ini adalah untuk menampilkan query gambar tersebut. Selanjutnya di sini adalah untuk menampilkan hasil dari gambar yang mirip dengan query. Apabila di-run akan seperti ini. Nah, ini untuk query image-nya. Nah, dan ini untuk result image-nya yang mirip seperti query image. Ini juga sama, di sini saya membuat dua. Ini untuk query image-nya dan ini untuk result image-nya. Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin memuat gambar baru yang sebelumnya tidak ada dalam analisis? Nah, di sini kita hanya perlu menjalankannya melalui proses yang sama dengan mengekstraksi vektor fiturnya dan memproyeksikannya ke ruang PCA menggunakan objek PCA yang disimpan. Nah, codingan di sini adalah untuk memproyeksikannya ke ruang PCA. Di sini untuk menghitung jarak semua gambar lain vektor fitur PCA. Di sini untuk menampilkan hasil dan di sini untuk menampilkan hasil. Dan untuk gambarnya saya sudah siapkan di sini untuk gambar yang berbeda. Ini saya menggunakan gambar push yang sudah saya upload di Google Drive. Di sini saya sudah mengupload gambar ke Google Drive. Ini hanya tinggal mengcopy path-nya ini. Nah, dipastekan di sini. Nah, apabila di-run maka akan seperti berikut. Nah, ini untuk query image-nya. Nah, ini untuk result image yang mirip dengan query image. Sekian presentasi dari saya mengenai image retrieval. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Rialfi dengan NIM 20050974059. Saya di sini akan mendemokan tugas UAS Sistem Temu Kembali Informasi, yaitu tentang penerapan NLP menggunakan chatbot dengan bahasa pemrograman Python. Istilah chatbot pada awalnya diciptakan oleh Michael Mauldin mencipta chatbot pertama pada tahun 1994 untuk menggambarkan program-program percakapan ini. Chatbot biasanya digunakan dalam sistem dialog untuk berbagai keperluan termasuk layanan pelanggan,
lautan permintaan atau pengumpulan informasi. Sementara beberapa aplikasi chatbot menggunakan proses klasifikasi kata yang luas, proses bahasa alami, dan AI canggih. Yang lain hanya minta kata kunci umum dan menghasilkan respon menggunakan bahasa umum yang diperoleh dari perpustakaan atau database terkait. Dalam buatan bot tersebut, bahasa pemrograman menggunakan adalah bahasa pemrograman Python. Python memiliki keunggulan yang dapat diterapkan dalam server seperti scalable atau dapat dikembangkan lebih dalam tanpa membongkar fungsi lainnya. Karena kan Python mudah dibaca, Python juga portable saat dipindahkan ke server lainnya. Selama server tersebut mengunduh dan memasang modul Python. Python efektif digunakan sebagai hybrid prototyping tool karena kan memiliki banyak library yang mendukung pemrograman Python. Memori manajemen pada Python telah ditangani oleh Python interpreter, aplikasi developer yang mampu membersihkan isu memori dan fokus pada pembuatan aplikasi yang telah dirancang sejak awal. Sebabkan keunggulan tersebut, maka bahasa program Python cocok digunakan sesuai dengan rancangan sistem yang telah dibuat. Yang akan dibuat dalam penelitian ini adalah chatbot yang akan menjawab pertanyaan dan pernyataan user, di mana bot ini akan menjalankan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menggunakan modul NLTK. Kita langsung ini adalah kode dari bot tersebut. Dapat 87 baris kode dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Dapat import modul, lalu membaca korpus, reprocessing, tokenisasi, keyword matching, generating response, lalu kita akan demo programnya. Buka Anaconda Prompt. Pastikan komputer atau laptop Anda sudah terinstall Python. Lalu menuju direktori penyimpanan kode tersebut. Lalu ikuti langkah-langkah ini. Ketik Python, nama filenya bedbot.py, diklik. Maka akan memberikan respon botnya yaitu, "Hi, my name is Bedbot and I give a bad advice." Lalu kita akan memberikan tanyaan atau pernyataan. I think adopting hippo is a bad idea. Lalu botnya akan merespon, "There is no such thing as a bad idea." Lalu kita akan berikan pertanyaan atau minta bot untuk membantu. Oh ya, ini bot yang buruk, bisa katakan buruk, di mana bot ini akan memberikan saran atau respon yang kurang baik. Akan minta membantu belajar. I need help studying. Can you help me study?
Maka bedbotnya akan menjawab dan study, go to party instead. Lalu kita akan nyatakan lagi, my roommate is Jack. Maka bedbotnya akan menjawab atau merespon, I hate my roommate too. Why not bring home some pet cockroach? Lalu kita akan ngasih respon lagi. My car broke down on my way to work. Maka bedbotnya akan merespon, your car broke down. Cars breaks down all the time. Did you check your blinker hood? Jika kita memberikan respon yang random atau tidak dapat pada codingannya, maka botnya akan jawab, I'm sorry, I don't understand you, speak louder. Lalu bila kita mau memberikan respon seperti ini, isi. Fine, whatever, don't lie to me. Maka botnya akan jawab, oh salah. Maka botnya akan jawab, I hate my job too. I'll talk to morons all day long. Sekian demo program bot yang telah saya buat menggunakan bahasa merekam Python. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.